Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1171 sampai bab 1175. Setelah itu, Ye Chong naik taksi dan kembali ke komunitas lama. Ye Chong berpikir dalam hati, sudah waktunya untuk mendapatkan mobil, kalau tidak akan terlalu merepotkan untuk selalu naik taksi bola-balik seperti ini. Saat dia berjalan kembali ke rumah tua itu. Benar saja, di lemari terbuka, saya melihat sampel dari seri Dewa Naga, tergeletak di sana sendirian. Pantas saja Tang Chun ingin mendapatkan kembali set sampel ini. Kumpulan sampel ini dikemas dengan baik oleh Tang Chun jelas. Tang Chun berencana datang ke ibu kota untuk mencari kerjasama. Dia ingin mengembangkan rangkaian produk Dewa Naga di Beijing. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pasar di ibu kota semuanya ditempati oleh keluarga besar. Tang Chun pasti mendapat banyak perlawanan dari keluarga Tang. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota yang berani bekerja sama dengannya. Di sisi lain, keluarga Bai memaksakan pernikahan dan menekan dengan keras. Tang Chun hanya memiliki 1 bulan, dan bahkan lebih sulit untuk membuat prestasi. Masalah internal dan eksternal, Tang Chun pasti mengalami kesulitan di hatinya. Namun, Tang Chun tidak memberitahu Ye Chong tentang hal ini. Sebaliknya dia selalu tersenyum di depan Ye Chong. Ye Chong diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bodoh, mengabaikan perasaan Tang Chun. Dia sedang berpikir, bagaimana dia bisa membantu Tang Chun. Sebenarnya, Ye Chong juga memiliki ide untuk menginjakan kaki di ibu kota sejak lama. Sebelum dia datang, dia sudah mengatur untuk mengintegrasikan kekuatan Provinsi Jiangdong. Sekarang, yang kurang adalah pijakan. Tentu saja, Ye Chong juga bisa memulai dari awal seperti yang dia lakukan di Luzhu. Namun, itu membutuhkan waktu lama. Cara terbaik sekarang adalah berdiri di atas bahu raksasa dan menemukan perusahaan besar sebagai fondasinya. Ketika Ye Chong sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya, dan sesosok tubuh muncul. Itu tidak lain adalah Li Dahe. Li Dahe melihat sekeliling dan mencibir. Mengapa ingin melarikan diri? Hehe, untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak aku akan membiarkanmu melarikan diri. Kenapa kamu lari? Siapa kamu? Ye Chong tidak tahu, begitu tanya. Aku Li Dahe, putra tertua dari keluarga Li. Kamu membunuh kakak laki-laki Li Sanhe, dan kamu melukai kakak laki-laki Li Erhe. Kata Li Dahe. Tiba-tiba, kilasan inspirasi muncul di benak Ye Chong, dan dia berkata, raksasa apa, raksasa? Dengan penuh semangat, raksasa Li, keluarga Li dari Gerbang 9 Timur memiliki grup bisnis besar di ibu kota. Bukankah ini, pundak raksasa, yang dibutuhkan Ye Chong? Ye Chong tertawa dan berkata, seberapa baik perusahaanmu di ibu kota? Li Dahe menjadi sangat marah, berpikir bahwa dia telah ditipu. Sial, gila, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Lebih baik kamu pergi mati. Sosok Li Dahe melintas, dan dia bergegas menuju Ye Chong. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Ye Chong. Lalu dia menamparkan dada Ye Chong, dan Ye Chong sedang memikirkan bagaimana cara mengakuisisi perusahaan keluarga Li, dan menghela nafas dalam hatinya bahwa dia sangat pintar. Saya sangat mengagumi diri saya sendiri. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Li Dahe sudah dekat dan sudah menamparnya dengan telapak tangan. Dan Li Dahe menamparkan Ye Chong dengan telapak tangan. Telapak tangan ini adalah inti dari kerja keras dan latihannya selama lebih dari 10 tahun. Bahkan batu pun bisa dihancurkan, apalagi seseorang. Dia menamparkan dengan telapak tangan, tetapi melihat Ye Chong tetap tidak bergerak, dia diam-diam bahagia. Sepertinya Ye Chong hanyalah nama yang sia-sia dan tidak memiliki kemampuan. Dengan satu pukulan, dia pikir dia bisa menghancurkan tulang dada Ye Chong. Tapi di detik berikutnya, dia merasa seolah-olah dia telah ditampar dengan baja. Lalu,
hanya terdengar semburan kakaka, suara patah tulang. Namun, bukan tulang dada Ye Chong yang patah, melainkan tulang tangan Li Dahe. Setelah beberapa detik, Li Dahe berteriak, "Ah!" Tubuh Li Dahe langsung terlempar ke udara. Kemudian, Ye Chong menamparkan telapak tangannya dengan santai, mengenai Li Dahe yang berada di udara. Li Dahe merasa seperti ditabrak kereta yang bergerak cepat. "Saya hanya merasakan sesak di dada saya, dan memuntahkan seteguk darah dengan embusan." Kemudian, seluruh tubuhnya terbang lurus keluar, memecahkan kaca dan jatuh ke bawah. Ini lantai 14, dan Li Dahe jatuh begitu saja. Kemudian, hanya mendengar ledakan yang keras, Li Dahe jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut 2 kali, dan pingsan. Bahkan dengan kultivasinya sebagai prajurit tingkat Huang, dia tidak tahan ditampar oleh Ye Chong dan kemudian jatuh dari lantai 14, dan Li Dahe pingsan di tempat. Sebelum pingsan, pikiran Li Dahe penuh kepanikan. Dia tidak percaya, dan dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat. Ini mengingatkannya pada alam legendaris, ranah yang melampaui ranah prajurit peringkat Huang. Ranah legendaris ini hanya dimiliki oleh sesepuh misterius dari keluarga Bai. Bagaimana itu bisa muncul pada anak biasa ini? Li Dahe tidak punya waktu untuk memikirkannya, matanya menjadi gelap, dan dia benar-benar pingsan. Di malam yang sunyi, suara keras jatuh ke tanah menyalakan lampu sensor semua koridor komunitas. Warga di komunitas itu ketakutan, membuka jendela mereka satu persatu, dan menjulurkan kepala untuk melihat. Kemudian hanya teriakan seorang bibi yang terdengar, dan seluruh lingkungan menjadi ribut. Ye Chong mengabaikannya, mengambil set sampel, dan pergi dari sini dengan tenang. Setengah jam kemudian, ketika keluarga Li menemukan Li Dahe diambang kematian dan diselamatkan di rumah sakit. Ini Li Wushuang, bergegas ke rumah sakit untuk kedua kalinya hari ini. Matanya merah, dan hatinya penuh kebencian. Setelah beberapa jam penyelamatan, nyawa Li Dahe terselamatkan, tetapi dia juga menjadi lumpuh, kehilangan semua kultivasinya. Kemudian, Li Dahe ditempatkan di bangsal yang sama dengan Li Erhe. Li Wushuang memandangi kedua putranya yang terbaring di ranjang rumah sakit, gigi bajanya akan hancur. Dari ketiga putranya, 1 digulingkan, 1 luka parah, dan 1 meninggal. Dia berharap bisa memakan Ye Chong hidup-hidup sekarang. "Ye Chong, aku belum selesai denganmu, aku akan membunuhmu dengan segala cara." Li Wushuang mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri dengan kejam. Di sisi ini, Li Wushuang sangat marah, memikirkan balas dendam pada Ye Chong, dan Ye Chong juga berencana untuk membersihkan perusahaan keluarga Li. Kali ini, keluarga Li juga mengirimkannya ke rumah mereka. Ye Chong tidak mengambil apa-apa, keluarga Li ada di ibu kota, dan itu bisa dianggap sebagai perusahaan besar dengan dana yang kuat. Jika kita dapat menggunakan perusahaan keluarga Li sebagai pijakan, tambahkan aset yang dijarah Ye Chong dari keluarga Sun dan keluarga Wu, dan dukungan dari seluruh provinsi Jiangdong, saya yakin kita dapat membangun kerajaan bisnis. Meski untuk sementara tidak mampu bersaing dengan perusahaan dari 4 keluarga besar, ia masih bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di ibu kota. Setelah mengambil keputusan, Ye Chong memanggil Zhu Jiayin. "Apa, kamu ingin memindahkan keluarga Li?" Zhu Jiayin bertanya dengan heran. Dia tidak pernah menyangka Ye Chong akan membuat langkah besar tidak lama setelah dia datang ke ibu kota. "Hei, ada apa? Bantu saya menyelidiki." Pemegang saham utama perusahaan Li. Masing-masing dari mereka pasti memiliki banyak bahan hitam. Saya pikir itu seharusnya tidak sulit, bukan? Ye Chong tertawa. Zhu Jiayin berpikir dalam hati. Ye Chong ini penuh dengan air yang buruk, dan apa yang dia lakukan tidak sesederhana penyelidikan. Namun, Zhu Jiayin tidak banyak bicara, dan menyetujui permintaan Ye Chong. Sehari kemudian, Zhu Jiayin menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan Ye Chong kepada Ye Chong. Setelah melihat materi ini,
Ye Chong sedikit tersenyum dan berterima kasih kepada Zhu Jiayin. "Jiayin, terima kasih banyak, ini yang aku butuhkan," kata Ye Chong. Zhu Jiayin bertanya dengan cemas, "Ye Chong, apakah Anda benar-benar akan memindahkan grup Li?" Mereka mengakar kuat di ibu kota. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya punya alasan sendiri." Setelah itu, dia menutup di telepon. Saya mulai melihat informasi di tangan saya. Di kota timur Beijing, ada 2 keluarga Li di gerbang 9 timur, dan keluarga Li Wushuang adalah keluarga Xiao Li. Keluarga Xiao Li memiliki grup Li. Bisnis utama grup Li adalah ponsel. Merek ponsel bintang 8 mereka juga merupakan salah satu dari sedikit di industri ponsel China. Grup Li juga mengandalkan produk ponsel bintang 8, telah menjadi kerajaan bisnis yang sangat besar. Tentu saja, itu masih belum ada bandingannya dengan keluarga raksasa seperti Wan Chao for Heroes. Namun, di antara 18 keluarga, selain Teng Real Estate, yang paling terkenal adalah Grup Li. Grup Li adalah perusahaan saham gabungan dengan beberapa pemegang saham selain beberapa. Keluarga Li menyumbang 25% dan merupakan pemegang saham terbesar. Ditambah dengan status keluarga 9 klan timur keluarga Li, mereka secara alami memiliki suara terbanyak. Selain keluarga Li, ada 5 pemegang saham lainnya yang masing-masing memegang 15% saham. Kelima pemegang saham ini juga berasal dari kelompok investasi lokal ternama. Mereka adalah Yu Sanchun dari Blue Ocean Company, Fang Jichun dari Fang Group, Chang Anseng dari Chang'an Group, Sa Sanghe dari Hongchun Investment, dan Ma Biao dari Jingnan Finance. Keesokan harinya, mereka berlima menerima telepon tanpa nama yang meminta mereka untuk bertemu di sebuah gudang bobrok di selatan kota malam ini. Apa identitas kelima orang ini? Bagaimana mungkin orang biasa mengundang mereka? Mereka menolak di tempat, namun, dalam panggilan telepon anonim, hal-hal kotor yang dilakukan kelima orang ini segera terungkap. Kelima orang itu takut di hati mereka, dan mereka semua setuju untuk datang ke janji temu. Mereka tidak mudah dipusingkan, dan diam-diam memanggil sejumlah besar bawahan untuk diikuti. Seseorang berani mengancam mereka, bukankah itu mendekati kematian? Malam itu, mereka berlima tiba di tempat yang telah disepakati. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka sangat terkejut. Apa? Kamu juga di sini?" Yu Sanchun bertanya pada Fang Jichun. "Ayah, kamu juga menerima telepon?" Aku juga menerima telepon." "Siapa yang begitu berani?" Ma Biao memarahi. Chang Anseng berkata, "Pihak lain memanggil kita berlima ke sini, pasti ada konspirasi." "Hehe, apa yang kamu takutkan? Mari kita lihat bagaimana dia mati nanti." Sa Sanghe mencibir. Dengan demikian, kelima orang ini semuanya memasuki gudang yang ditinggalkan. Gudang sudah lama tidak digunakan, dan ada debu di mana-mana. Dari dalam pecahan kaca, angin dingin bertiup masuk. Di sekelilingnya gelap, dan dengan sedikit cahaya dari luar, terlihat sudah ada orang yang menunggu mereka di tengah gudang. Orang yang mengundang mereka adalah Ye Chong. Saat kelima orang ini masuk, Ye Chong sudah mendengar suara langkah kaki di sekitar gudang. Jelas, seseorang telah mengepung gudang itu. Tapi Ye Chong tidak peduli. Dia melihat kelima orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Ini dia." Yu Sanchun mendengus dingin. "Nak, kamu yang meminta kami datang ke sini." "Siapa sih kamu?" tanya Chun. "Tidak peduli siapa kamu. Jika kamu mengancam kami, kamu mencari kematian." Kata Chang Anseng. Ma Biao dan Sa Sanghe juga terlihat marah. Orang-orang ini telah mengalami pasang surut di mal selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memiliki kemampuan. Saat berbicara, lampu di gudang tiba-tiba menyala, dan salah satu bawahan Sa Sanghe menyalakan listrik di sini. Semua orang akhirnya melihat penampilan Ye Chong dengan jelas. Tidak ada yang istimewa bagi mereka untuk melihat Ye Chong dirobohkan. Dia tampaknya tidak terlalu berani untuk mengancam mereka.
Sepertinya orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Ma Biao berkata tanpa alasan. Ye Chong terdiam. Ketika Sa Sanghe melihat Ye Chong, dia tidak bisa marah. Emosinya sangat panas, dan dia langsung mengutuk. Nak, bagaimana kamu tahu begitu banyak hal? Dia mengacu pada materi hitam mereka. Jika kamu tidak ingin mati, katakan saja, kata Yu Sanchun. Fang Jichun, di sisi lain, terlihat sangat baik dan berkata, benar, Anda hanya ingin uang, kami dapat memberi Anda uang. Kami tidak kekurangan uang, tetapi Anda harus memberitahu sumber materi. Chong tersenyum. Jangan khawatir, ayo duduk dan bicara dulu. Dia menunjuk ke meja bundar bobrok di dekat dinding dan berkata, berbicara tentang adikmu, sial, cepat beritahu aku sumber beritanya, atau kamu akan mati sekarang. Sa Sanghe memarahi. Ye Chong tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ma Biao mendengus dingin, lalu menamparkan telapak tangannya 3 kali. Ini sebuah sinyal. Segera setelah itu, lebih dari 20 bajingan menyerbu dari segala arah pada saat bersamaan. Kerumunan mengepung Ye Chong dengan segala jenis pisau, pipa baja, dan senjata lainnya. Anak, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu akan mati, kata Ma Biao. Ye Chong sedikit tersenyum. Hanya itu yang kamu punya, ayo berkumpul, jangan buang waktu. Fang Jichun mendengus, berikan padaku, kalahkan anak ini setengah mati dulu, dan lihat apakah dia masih begitu istimewa. Beraninya kamu berbicara keras. Dia memberi perintah, dan lebih dari 20 bajingan semuanya bergegas menuju Ye Chong. Kemudian, hanya terdengar suara bang bang bang. Saya melihat bajingan kecil itu terbang di sekitar gudang seperti sekelompok lalat tanpa kepala. Ini adalah gudang tua. Orang-orang ini terbang dan jatuh ke tanah, mengaduk awan asap dan debu. Dalam sekejap seluruh gudang dipenuhi asap dan debu. Fang Jichun dan 5 orang lainnya terbatuk karena tersedak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Chong telah menjatuhkan semua orang. Asap dan debu berjatuhan, dan lebih dari 2 lusin bajingan tergeletak di tanah dalam kekacauan, melolong. Kemudian, Ye Chong tersenyum, berjalan ke arah 5 orang itu, dan berkata, bisakah kita duduk dan berbicara sekarang? Fang Jichun, Chang Anseng, Yu Sanchun dan yang lainnya semuanya terkejut, ternyata sangat kuat. Dalam sekejap mata, preman yang mereka bayar dibersihkan. Kelima orang itu tidak berani berkata apa-apa, mereka semua mengikuti Ye Chong ke meja. 6 orang duduk mengelilingi meja bundar, mengabaikan abu di bangku tua. Ye Chong berkata, semuanya, Anda juga tahu bahwa saya memiliki informasi Anda masing-masing di tangan saya, yang telah dikemas. Selama saya mengklik tombol kirim di ponsel, informasi ini akan dikirim ke semua platform utama dan situs web. Semua orang menundukkan kepala dalam diam, jelas sangat gugup. Ye Chong melanjutkan, saya pikir materi ini cukup bagi Anda untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Fang Jichun mengertakkan gigi dan berkata, kamu, apa yang kamu inginkan? Ye Chong tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana, aku akan memainkan permainan denganmu dan bertaruh pada ukuran. Itu baru ketika dia datang. Jika kamu menang, aku akan segera menghapus materi ini. Jika kamu kalah, bagaimana kalau memberiku saham grup Li? Kata Ye Chong. Fang Jichun dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka bahwa nafsu makan Ye Chong begitu besar. Grup Li adalah sepotong besar daging, dan saham di tangan mereka dapat memberi mereka keuntungan yang tak terbayangkan setiap tahun. Mereka enggan menyerahkan saham begitu saja. Ye Chong menatap Ma Biao terlebih dahulu, dan berkata, mari kita mulai denganmu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin bertaruh denganku? Ma Biao mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana aku bisa bertaruh? Aku tidak mau bertaruh, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Seperti, Ye Chong mengetuk teleponnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Padahal, dia juga tahu bahwa pihak lain tidak boleh mau berkompromi.
dan dia perlu memberi contoh kepada orang lain. Alasan mengapa Ma Biao dipilih adalah karena Ma Biao adalah satu-satunya di antara 5 orang yang telah membunuh seseorang, dan Ye Chong tidak ingin menahannya. Dalam beberapa detik, ponsel beberapa orang lainnya berdering. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka satu persatu, dan segera melihat materi hitam Ma Biao mengalir ke ponsel mereka dari berbagai saluran. Untuk sementara, internet dan platform berita menggila. Luar biasa, investor terkenal itu ternyata seorang pembunuh. Bos besar bermarga Ma, kali ini dia benar-benar keluar dari udara. Kasus yang belum terpecahkan 5 tahun lalu, pembunuh gila yang membunuh gadis kecil itu, ternyata adalah orang yang kita kenal. Berita utama media segera mengalir ke telepon. Ketika Ma Biao melihatnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ye Chong tersenyum, saya yakin departemen terkait sedang dalam perjalanan untuk menangkap Anda. Ma Biao berdiri ketakutan dan berlari keluar dengan cepat. Ye Chong tahu bahwa Ma Biao hendak melarikan diri, dan dia tidak menghentikannya, karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. 4 orang lainnya memandang Ye Chong seperti setan. Tanpa diduga, Ye Chong bisa melakukan apa yang dia katakan, dan dia benar-benar melanggar sasaran. Tanda kuda sama sekali tidak berguna. Bagaimana? Sudahkah kamu memutuskan sekarang? Ye Chong tersenyum, dan kemudian menatap Fang Jichun lagi. Fang Jichun menelan ludahnya, berpikir dalam hati, jika dia benar-benar menjadi seperti Ma Biao, percuma berapa banyak uang yang dia miliki. Lebih baik mengambil kesempatan, mungkin jika Anda memenangkan taruhan, bukankah Anda akan rugi? Dia memandang Ye Chong, kamu menepati janjimu. Jika aku menang, kamu akan menghapus materi ini. Ye Chong mengangguk, selama kamu bisa menang. Fang Jichun mengertakkan gigi, oke, aku dan kamu bertaruh. Ye Chong tertawa dan berkata, ayo. Saat dia berbicara, dia menyebarkan kartu poker di atas meja. 1 orang menggambar 1, bandingkan ukurannya. Kata Ye Chong. Fang Jichun mengulurkan tangannya sedikit gemetar. Dia mengeluarkan sebuah kartu dengan gemetar, lalu membaliknya dan melihat bahwa itu adalah kartu C. Secara relatif, ini tidak kecil, dan setidaknya ada kemungkinan 70% untuk menang. Fang Jichun diam-diam menghela nafas lega, dan sudut mulutnya terangkat. Nak, kamu harus menepati janjimu. Beberapa orang lainnya juga diam-diam bahagia di hati mereka. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk memenangkan ini anak. Ma Biao ini benar-benar bodoh. Dibandingkan dengan anak ini, sudah berakhir, dan berakhir dalam situasi ini. Yu Sanchun tertawa. Setelah itu, Ye Chong mulai menggambar kartu. Dia secara acak menarik sebuah kartu, dan pada gilirannya, itu adalah K. Senyum Fang Jichun segera membeku di wajahnya. Ini juga bisa kalah. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu kalah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kesepakatan dan menyerahkannya kepada Fang Jichun. Itu adalah perjanjian transfer ekuitas yang diminta Ye Chong kepada Zhu Jiayin untuk membantu mempersiapkan dan membawanya ke sini. Wajah Fang Jichun penuh dengan keengganan. Tetapi dia dengan gugup melihat telepon di tangan Ye Chong, mengertakkan gigi, dan menandatangani. Ye Chong mengangguk, bagus sekali. Setelah selesai berbicara, dia menyimpan kontraknya, dan kemudian menghapus informasi hitam Fang Jichun. Fang Jichun diam-diam menghela nafas lega. Setidaknya, dia tidak harus lari untuk hidupnya seperti Ma Biao. Anggap saja itu sebagai pemborosan uang dan hindari bencana. Kemudian, Ye Chong menatap Sa Sanghe lagi, dan berkata, sekarang giliranmu, maukah kamu bertaruh denganku? Taruhan, aku bertaruh. Sa Sanghe mengangguk, lalu dia juga mengeluarkan kartu. Saat dia akan menariknya keluar, dia memikirkannya, dan menyentuh yang lain. Setelah dia mengeluarkannya, itu adalah Ki. Ini lebih besar dari kartu Fang Jichun barusan, dan peluang menangnya bahkan lebih besar. Sa Sanghe semakin menunjukkan senyuman, berpikir,
kali ini dia tidak akan kalah. Dalam beberapa detik setelah dia senang, Ye Chong sudah menggambar K lagi. K lain, hanya ada 4 raja dalam setumpuk kartu. Raja yang ditarik sebelumnya masih dibuang, dan tidak tercampur ke dalam kartu. Dan sekarang K lain ditarik, seberapa kecil probabilitas ini? Kamu juga kalah, tanda tangani, kata Ye Chong dengan tenang. Sa Sanghe ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menandatangani surat itu dengan wajah sedih. Selanjutnya, Chang Anseng dan Yu Sanchun kalah tanpa terkecuali. Setiap kali Ye Chong keluar, itu adalah K4K memenangkan 4 orang, dan 4 dokumen transfer ekuitas juga diperoleh. Sekarang, Ye Chong sudah memiliki 60% saham grup Li. Adapun saham Ma Biao, Ye Chong tidak lagi peduli. Karena dia sudah menjadi pemegang saham terbesar grup Li, dia mampu mengendalikan hak bicara grup Li. Ye Chong tersenyum, dan berkata kepada yang lain, baiklah, semuanya, sampai jumpa lagi. Setelah berbicara, Ye Chong pergi dengan surat transfer ekuitas. Tapi malam itu, Fang Jichun, Yu Sanchun dan yang lainnya mendapat kabar begitu sampai di rumah. Ma Biao bahkan tidak berani pulang dan kabur semalaman. Seluruh wilayah Huaxia telah mengeluarkan surat perintah untuk Ma Biao, dan semua asetnya telah dibekukan. Semua orang menghela nafas ketika mereka mendengar ini. Beijing, Dongxi, zona pengembangan baru. Disinilah konsentrasi industri teknologi tinggi. Sejauh mata memandang, seluruh zona pengembangan dilapisi dengan gedung-gedung tinggi, dan gedung pencakar langit saling berdekatan, yang melambangkan ekonomi yang makmur di tempat ini. Di antara gedung-gedung tersebut, gedung pencakar langit tertinggi adalah markas grup Li. Bangunan seluruh grup Li sangat megah. Seluruh tubuh bangunan berwarna hitam pekat, dan jendela besar dari lantai ke langit-langit memantulkan sinar matahari. Di bagian atas bangunan, dirancang struktur melingkar yang unik, yang dapat dikenali secara sekilas. Di pintu masuk markas kelompok, di alun-alun air mancur, pekerja kerah putih dengan jas dan sepatu kulit bergegas. Bangunan megah dan megah di dalam gedung menunjukkan di mana-mana bahwa kekuatan finansial grup Li kuat. Saat ini, ruang pertemuan di lantai tertinggi gedung pencakar langit sudah penuh dengan orang. Eksekutif dari hampir setiap perusahaan hadir. Semua orang mengenakan jas dan sepatu kulit, dan mereka duduk di aula sesuai pesanan mereka. Mereka berbisik-bisik, dan tidak ada yang tahu apa yang akan diumumkan pada rapat pleno sementara yang diadakan oleh Presiden Li hari ini. Di barisan depan, ada 4 orang yang duduk. Mereka adalah Fang Jichun, Yu Sanchun, Chang Anseng, dan Sa Sanghe. Ada ruang kosong lain di sebelahnya, yang seharusnya menjadi posisi tanda kuda. Namun, menurut berita yang saya terima pagi ini, Ma Biao ditangkap sebelum dia kabur dari Huaxia, dan dia sudah dimasukkan ke dalam penjara. Di sebelah Ma Biao masih ada posisi kosong yaitu posisi Wakil Presiden Li Erhe. Li Erhe baru menjabat beberapa hari, dan sekarang dia terbaring di rumah sakit. Saya tidak tahu apakah Li Wushuang memanggil kita semua ke sini. Ada apa untuk diumumkan? Tanya Fang Jichun. Apakah dia sudah tahu tentang ekuitas? Tanya Sa Sanghe. Bagaimana mungkin? Kami belum sempat memberitahunya. Bagaimana dia bisa tahu? Kata Yu Sanchun. Faktanya, secara tegas, keempat orang ini bukan lagi pemegang saham grup Li, dan mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Li Wushuang tentang masalah tersebut. Saat keempatnya berbisik, pintu ruang konferensi terbuka dan Li Wushuang masuk. Li Wushuang memasang wajah dingin. Bahkan tanpa memandang Yu Sanchun dan yang lainnya, dia langsung berjalan ke depan podium dan duduk. Li Wushuang langsung mengabaikan Yu Sanchun dan yang lainnya, tetapi yang terakhir tidak peduli. Mereka sudah terbiasa, lagi pula, ini disebut grup Li di sini. Meskipun mereka adalah pemegang saham utama, Li Wushuang adalah orang yang paling banyak bicara. Apalagi di belakang Li Wushuang adalah keluarga Li dari keluarga Dongjiumen di ibu kota yang sangat kuat. Bagi Yu Sanchun,
Fang Jichun dan lainnya. Asalkan mereka mendapat uang, itu sudah cukup. Adapun pengambilan keputusan grup Li Wushuang selalu memiliki keputusan akhir. Oleh karena itu, ketika Li Wushuang berada di perusahaan, dia selalu bertindak lebih unggul dari San Chun, Fang Jichun dan lainnya. Li Wushuang duduk dan menatap semua orang dengan dingin. Semuanya, kita mengadakan pertemuan hari ini, dan saya ingin memberitahu Anda tentang satu hal. Dia berhenti, dan melanjutkan, saya memutuskan untuk mencairkan 70% dari properti grup Li, karena saya memiliki satu hal penting yang harus dilakukan. Semua orang tercengang, apa, begitu banyak uang? Segera terdengar gumaman. Bisikan di tempat, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Li Wushuang. Ini mengguncang fondasi grup Li. Jika seseorang tidak berhati-hati, saya khawatir grup Li akan hancur. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memindahkan begitu banyak uang? Yu Sanchun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Menyadari 70% dari kekayaan telah benar-benar merusak kepentingan pemegang saham. Jadi kali ini, Yu Sanchun dan yang lainnya tidak memilih untuk diam. Setelah Yu Sanchun selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat bahwa dia bukan lagi pemegang saham grup Li. Tidak ada hubungannya dengan dia untuk memindahkan 70% properti. Li Wushuang tahu tentang sikap semua orang, tapi dia tidak peduli. Apa yang dia katakan tadi adalah pemberitahuan, bukan diskusi yang cukup untuk menjelaskan sikapnya. Nyatanya, Li Wushuang tidak sabar menunggunya kemarin dan menggunakan sebagian dari dana itu secara pribadi. Saya hanya menunggu rapat hari ini berjalan lancar, dan kemudian menyelesaikan formalitasnya. Dan dia menginginkan begitu banyak uang, sebenarnya, untuk membalas dendam dari si pembunuh. Secara alami, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menyewa pembunuh biasa. Namun, pembunuh biasa tidak bisa membunuh Ye Chong. Li Wushuang sudah berdiskusi dengan keluarga Bai. Li Wushuang akan membayar, dan keluarga Bai akan bertanggung jawab untuk menemukan seseorang. Saat itu, keluarga Bai pasti akan menemukan pembunuh yang bisa membunuh Ye Chong. Tentunya harganya juga sangat mahal. Li Wushuang sudah bermata merah untuk membalas dendam. Ketiga putranya semuanya dibunuh oleh Ye Chong. Bahkan jika dia membayar semua hartanya, dia akan membunuh Ye Chong. Oleh karena itu, Li Wushuang sangat tidak senang dengan sikap terhadap San Chun dan yang lainnya. Dia menamparkan meja dan berteriak, tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak, saya memiliki keputusan akhir tentang masalah ini. Cemberut, awalnya, ketika mereka memiliki saham di tangan mereka harus memberikan wajah Li Wushuang dan menanggung kesombongan Li Wushuang. Lagi pula, Li Wushuang memiliki keputusan akhir di grup Li, dan mereka bisa mendapatkan uang dari grup Li setiap bulan, itu sudah cukup. Jika dia benar-benar berselisih dengan Li Wushuang, itu mungkin bukan hal yang baik. Tapi sekarang, saham di tangan mereka habis, mengapa repot-repot menerima perintah Li Wushuang? Seperti kata pepatah, bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Mereka tidak peduli lagi. Ada apa, aku hanya tidak setuju. Kata Yu Sanchun, itu benar, aku tidak setuju. Kata Fang Jichun, Sa Sanghe berkata, nama keluarga saya adalah Li. Saya telah mentolerir Anda sejak lama, jika Anda ingin membicarakannya, mengapa Anda masih menanyakan? Pendapat kami, nyatanya, ketiganya orang bukan lagi pemegang saham. Mereka hanya menyebarkan keluhan mereka. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka belum pernah melihat pertengkaran seperti ini di antara para pemegang saham. Namun, pejabat tinggi ini tentu saja tidak berani berbicara terlalu banyak, dan mereka semua menurunkan pandangan mereka. Secara alami, pengambilan keputusan dibuat oleh beberapa orang yang berisik, dan cukup bagi mereka untuk mengikuti perintah. Li Wushuang memandang Yu Sanchun, Fang Jichun dan yang lainnya dengan kaget. Apakah mereka semua sakit hari ini? Bukankah kalian semua keluar tanpa minum obat? Beraninya kau melakukannya terhadapku, apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Teriak Li Wushuang. Hehe,
Apakah penting apa yang kita pikirkan? Kita bukan lagi pemegang saham. Apa yang bisa kita lakukan? Sa Sanghe berkata dengan cara yang aneh. Li Wushuang terkejut. Apa? Apa maksudmu? Dia tidak mengerti kata-kata Sa Sanghe sejenak. Ketika Sa Sanghe hendak menjelaskan, seseorang tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Ketika Li Wushuang melihat orang-orang masuk, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi warna hati. Tidak lain adalah Ye Chong yang masuk. Kamu. Li Wushuang tergagap. Kamu sangat berani. Beraninya kamu masuk ke tempat ini. Siapa yang memberimu hak curiga kamu di sini untuk mencuri rahasia bisnis, percaya atau tidak? Aku bisa memanggil polisi dan menangkapmu sekarang. Melihat Ye Chong, Li Wushuang secara alami sangat cemburu. Semua orang yang hadir juga tercengang, kecuali Yu Sanchun, Fang Jichun dan yang lainnya. Yang lain tidak mengenal Ye Chong, dan mereka tidak tahu mengapa anak ini masuk ke venue tanpa alasan. Tapi Yu Sanchun, Fang Jichun, Chang Anseng dan yang lainnya sudah tercengang saat ini. Keempatnya memikirkannya, sekarang Ye Chong adalah pemegang saham terbesar di sini, wajar baginya untuk datang. Li Wushuang mengambil walkie-talkie di atas meja. Keamanan, cepat ke sini. Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga keamanan berseragam masuk. Dan kapten keamanan yang memimpin adalah salah satu petarung tingkat kuning yang mengikuti Li Erhe untuk menyerang Ye Chong hari itu. Ketika kapten keamanan melihat Ye Chong, dia terkejut pada awalnya. Perut yang terkena Ye sebelumnya masih terasa sakit. Tapi Li Wushuang meminta mereka untuk datang, dan kapten keamanan tidak bisa pergi. Untuk sementara, itu benar-benar dilema. Saat ini, seorang eksekutif perusahaan yang duduk di barisan depan berdiri. Nak, apa yang kamu lakukan? Hari ini kami mengadakan rapat pemegang saham di sini. Apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Saya orang pertama yang tidak berjanji, Satpam. Cepat keluarkan anak ini. Orang ini adalah sekretaris pertama Li Wushuang, bermarga Wang. Dia takut untuk berbicara sebelumnya. Tetapi sekarang setelah penjaga keamanan datang, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menjadi orang pertama yang berdiri dan menunjukkan kesetiaannya di depan Li Wushuang. Saat ini, Ye Chong tersenyum. Saya di sini hari ini, tentu saja saya punya alasan. Saya di sini untuk menghadiri rapat pemegang saham, karena saya adalah pemegang saham utama di sini. Apa, Anda pemegang saham? Sekretaris Wang tertawa keras. Anda masih pemegang saham? Apakah Anda salah tempat? Apakah Anda pemegang saham toko toilet di sebelah? Banyak orang juga tertawa pelan. Li Wushuang juga mendengus dingin. Kamu Chong, menurutku kamu gila. Apa yang akan kamu lakukan? Dia tahu Ye Chong kuat, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Di mana sekretaris Wang tahu? Dia terus berteriak, keamanan, apa yang masih kamu lakukan? Kenapa kamu tidak buru-buru dia keluar? Semua penjaga keamanan memandangi kapten keamanan, yang tidak bergerak, dan mereka tidak berani bergerak dengan gegabah. Ye Chong memandangi kapten keamanan dan mengenalinya sebagai prajurit peringkat kuning sejak hari itu. Ye Chong tersenyum, mengabaikannya, dan langsung berjalan ke podium. Tanyakan saja pada mereka, kata Ye Chong, menatap Yu Sanchun, Fang Jichun, Chang Anseng, dan Sa Sanghe. Keempatnya menundukkan kepala dan tetap diam sampai Ye Chong menunjuk mereka, lalu mereka mengangkat kepala. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan perjanjian transfer saham itu dan melemparkannya ke atas meja di depan Li Wushuang. Li Wushuang mengambil perjanjian itu, melihatnya sekilas, dan tercengang. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut, dan akhirnya matanya membelalak. Setelah membaca semuanya, dia mengangkat kepalanya, mengertakkan gigi dan memandang Fang Jichun dan yang lainnya. Ini, apakah kamu menandatangani ini? Yu Sanchun mengangguk, benar, kami menandatanganinya. Kamu bajingan, kamu benar-benar mentransfer semua saham ke anak ini. Bagaimana menurutmu? Li Wushuang mengutuk. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersentak, dan mereka secara alami tahu apa artinya.
Keempat orang ini memberikan semua sahamnya kepada Ye Chong. Artinya, anak ini memiliki 60% saham perusahaan. Kecuali 15% saham Ma Biao yang telah diblokir, 25% sisanya ada di tangan Liu Shuang. Namun, tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, pemegang saham terbesar perusahaan sudah menjadi Ye Chong. Pada saat ini, Sa Sanghe menamparkan meja, berdiri dan memarahi. Liu Shuang, siapa yang kamu sebut bajingan? Katakan, saya sudah menahannya untuk waktu yang lama. Bagaimana? Saya baru saja mentransfer sahamnya, bukan? Itu benar. Chang Anseng berkata, sialan, Liu Shuang, apa yang kamu telah meneriaki kami sepanjang hari? Sialan, bukankah kamu hanya memiliki lebih banyak bagian daripada kami? Yu Sanchun mencibir berkata, katakan, sekarang kamu bukan lagi orang dengan saham terbanyak. Di grup Li, kamu sudah tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Fang Jichun berdiri dan mengumumkan kepada semua orang, semuanya, kalian semua baru saja mendengar bahwa bagian dari kita berempat telah ditransfer ke Tuan Ye, yang disebut musuh-musuh adalah teman. 1. Sekarang dia malah berbicara dengan Ye Chong. Semua orang mengerti bahwa Ye Chong sendiri yang memiliki keputusan akhir tentang grup Li saat ini. Sekretaris Wang memandang Liu Shuang dengan tercengang. Tuan Li, tidak, Li, Bos Li, apakah ini semua benar? Sekretaris Wang melihat kesempatan itu dan segera mengubah alamatnya. Dan wajah Liu Shuang berubah menjadi warna hati babi. Dia memandang Ye Chong dengan gemetar. Saya tidak setuju, Anda mentransfer ekuitas tanpa persetujuan saya. Yang bertentangan dengan aturan itu tidak masuk hitungan. Dia sedikit histeris. Bagaimana dengan keamanan? Hubungi polisi, tangkap orang, dan berikan semuanya. Aku akan menangkapnya. Sebelum satpam menelepon, beberapa orang berseragam sudah masuk. Liu Shuang sangat gembira ketika melihatnya, dan buru-buru berteriak, kalian datang terlalu cepat, tangkap anak ini dengan cepat. Namun, dia tidak menyangka orang-orang berseragam itu akan berjalan ke arahnya. Tuan Liu Shuang, Anda sekarang dicurigai menggelapkan dana publik tanpa izin, yang merupakan kejahatan komersial. Sekarang kami meminta Anda untuk kembali dan menyelidiki. Semua orang tercengang. Ternyata Ye Chong meninggalkan bukti bahwa Liu Shuang diam-diam memindahkan uang perusahaan kemarin. Dia menyerahkan bukti ke departemen terkait pagi-pagi sekali. Acau saya, ternyata Anda menggelapkan dana publik. Yu Sanchun memarahi. Tidak tahu malu. Liu Shuang berteriak. Saya adalah pemegang saham utama perusahaan. Apa yang harus saya lakukan dengan sejumlah uang? Ye Chong tersenyum dan memberitahu semua orang berkata, sekarang saya telah memutuskan, pecat Liu Shuang dari semua posisi di perusahaan. Mulai hari ini dan seterusnya, perusahaan Li tidak ada hubungannya dengan Liu Shuang. Dana publik, menurut kontrak relevan yang ditandatangani, perusahaan berhak untuk memulihkan tanpa kompensasi. Lagi pula, Ye Chong memandang Liu Shuang. Sekarang, kamu bisa keluar, kita akan mengadakan rapat perusahaan. Wajah tua Liu Shuang memerah karena marah, dan dia masih menunggu untuk berdebat. Liu Shuang, kamu bajingan, kamu melakukan hal seperti itu. Keluar dari sini, terima kasih kepada presiden baru yang bijaksana dan kuat. Jika tidak, perusahaan kita akan sangat menderita. Sekretaris Wang tiba-tiba berteriak. Semua orang tidak menyangka bahwa dia adalah orang pertama yang mengkhianatinya. Liu Shuang menatap tajam Sekretaris Wang, yang biasanya terkejut. Namun, dia langsung berpikir bahwa yang diperhitungkan sekarang bukanlah Liu Shuang, tapi Ye Chong. Dia seharusnya lebih menyenangkan Ye Chong. Jadi, dia mengumpulkan keberaniannya lagi, menunjuk ke arah Liu Shuang dan berkata, ini kamu, apa yang kamu lihat? Liu Shuang hendak mengutuk ketika dia dibawa pergi oleh beberapa anggota staf. Semua orang yang hadir masih merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Sebuah pertemuan diadakan pagi-pagi sekali, dan perusahaan itu benar-benar berubah.
Kecepatan ini terlalu cepat, semuanya. Mari kita semua menyadari kenyataan. Sekarang presiden kita adalah Tuan Ye ini. Sekretaris Wang mengumumkan dengan lantang. Setelah itu, Sekretaris Wang buru-buru mendekati Ye Chong dan berkata, "Presiden Ye, selamat datang. Saya tidak menyangka Liu Shuang begitu tidak tahu malu sehingga dia bahkan menggelapkan dana publik. Untungnya, Anda bijak dan kuat, dan Anda mengetahuinya lebih awal. Anda telah memulihkan kerugian perusahaan kami." Ye Chong mengabaikan Sekretaris Wang, dan berkata kepada orang banyak, "Saya yang bertanggung jawab atas perusahaan ini sekarang. Jika ada di antara Anda yang tidak puas, Anda dapat berdiri sekarang, bayar gaji Anda dan pergi." Menundukkan kepala, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanyalah sekelompok pekerja. Siapa yang menjadi bos dari seluruh perusahaan, mereka tidak peduli asalkan uangnya ada. Sekretaris Wang mengambil kesempatan untuk berkata, "Presiden Ye, lihat, semua orang mengagumi Anda." Dia adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Kemudian, orang lain mulai bertepuk tangan, dan ada tepuk tangan meriah di ruang pertemuan. Ye Chong memandangi penjaga keamanan yang berdiri di pintu lagi. "Bagaimana denganmu?" Para penjaga keamanan ini saling memandang, dan mereka semua memandangi pemimpin tim keamanan. Kapten keamanan agak ragu-ragu. Ye Chong melirik kapten keamanan. "Kamu sudah lama berada di keluarga Li, dan kamu tahu siapa keluarga Li. Kultivasi kamu tidak buruk. Apakah kamu masih ingin terus membantu para pelaku kejahatan?" Menundukkan kepalanya sambil berpikir. Ye Chong melanjutkan, "Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang, dan mengikuti saya di masa depan. Saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk dan membiarkan Anda menerobos ke tingkat yang lebih dalam." Sebenarnya, Ye Chong juga melihat bahwa kapten keamanan itu berbakat, jadi dia ingin menempatkan dia tetap di sekitar. Saat itu, setelah Tang Chun mengambil alih di sini, akan ada seseorang yang bisa melindungi Tang Chun kapan saja. Kapten keamanan sangat gembira ketika mendengar ini, dan dengan cepat berkata, "Oke, Presiden Ye, saya akan mengikuti Anda mulai sekarang." Bersambung.